Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gania Kusriyati dari kelas Akuntansi Syariah B, kelas karyawan di Universitas Tazkiyah Bogor. Saya akan menjelaskan mengenai dashboard creation, mengenai analisis kinerja karyawan di sebuah perusahaan. Berikut adalah dashboard yang telah saya buat, berisikan adanya KPI yang menjelaskan mengenai total bonus dan juga total salary yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu ada juga analisa demografi karyawan dan beberapa grafik lain yang menunjukkan analisa terhadap kinerja karyawan tersebut. Di sini saya juga membuat storyline dari masing-masing grafik yang ada di dalam dashboard. Yang pertama adanya analisa demografi karyawan. Di sini saya menggunakan maps yang menjelaskan bahwa konsentrasi karyawan di suatu wilayah perusahaan tersebut begitu, sehingga dapat membantu manajemen dalam melihat resiko dan juga peluang dalam perluasan lokasi nantinya. Selanjutnya saya menggunakan line chart untuk menganalisa human exit. Di sini dapat membantu para petinggi untuk memantau fluktuasi retensi dan juga mengidentifikasi periode yang ada dalam peningkatan turnover ataupun keberhasilan dalam retensi karyawannya. Lalu ada analisa gaji dan bonus. Di grafik bar chart ini, para petinggi dapat mengidentifikasi posisi dan juga kompensasi tertinggi di antar jabatan dan juga dapat mengalokasikan dananya dengan tepat begitu. Selanjutnya adalah analisa performa karyawan. Di sini saya menggunakan tree maps untuk menunjukkan jumlah karyawan dan juga tingkat kontribusinya. Semakin besar kotak di sini berarti semakin besar tingkat kontribusi para karyawan begitu. Di bagian apanya dan juga job title-nya apa, di situ sudah tertera semua. Lalu di sini juga dapat membantu untuk menemukan area dengan performa tertinggi ataupun terendahnya. Selanjutnya dalam analisa distribusi bonus, saya menggunakan scatter atau trendline untuk menunjukkan distribusi bonus rata-rata antar departemen seperti accounting, engineering, marketing, dan lain-lain. Selanjutnya dalam analisa status karyawan, saya menggunakan bubble chart untuk menunjukkan fungsi dan juga memastikan hak, kewajiban, dan juga hubungan kerja setiap karyawan dengan jelas dan sesuai dengan peraturan. Di dalam status kerja ini bisa dilihat adanya kapan karyawan ini diterima dan sampai berapa lama mereka bertahan di departemen tersebut. Selanjutnya ada analisis gaji per daerah. Saya menggunakan pie chart di sini untuk memperlihatkan penilaian kewajaran dan juga efisiensi besaran gaji di tiap wilayahnya untuk mendapatkan keputusan kompensasi yang lebih tepat. Lalu terakhir adanya dashboard. Di sini semua disatukan untuk mempermudah dalam mempresentasikan sebuah analisa begitu. Dari dashboard tersebut kita dapat mengambil kesimpulan dan juga memberikan rekomendasi atau mencari solusi atas hal-hal apa saja yang dirasa kurang atau tidak sesuai dengan program perusahaan. Lalu kita juga dapat menganalisa performa karyawan. Misalnya di beberapa daerah itu performanya kecil, sedangkan di daerah yang cukup dengan fasilitas yang cukup dan sebagainya itu performa karyawannya cukup tinggi. Nah, berarti di dalam performa suatu daerah ini kita harus memberikan pelatihan yang lebih ekstra, lalu juga memberikan sistem untuk membantu meringankan kinerja mereka dan sebagainya, sehingga perusahaan bisa terus grow up menjadi yang lebih baik. Contohnya dalam analisa distribusi bonus. Di sini bisa dilihat bonus yang paling banyak didapatkan itu di bagian marketing. Nah, berarti kinerja mereka tuh cukup bagus sehingga mendorong pendapatan perusahaan yang lebih tinggi dengan melihat bahwa banyaknya bonus yang mereka dapat. Nah, di sini juga kita bisa melihat kenapa di bagian-bagian lain misalnya tidak terlalu unggul dan bisa mengevaluasi apa saja yang harus kita lakukan untuk kemajuan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.